Jadi gini, hari ini ya ini adalah Pak Kasana. Ya, kami adalah tim kuasa dari 6 terpidana. Ya, selain Sudirman, ya 6 terpidana. 6 terpidana ini kita sudah tahu jalan ceritanya kenapa kita hari ini mewakili Hadi, ya kan, untuk melaporkan Aibtu Rudiana yang sekarang Ibtu Rudiana. Kenapa kita laporkan mewakili Hadi? Setelah tim, ya, kami ini 120 orang, 126 orang tim, kan gitu kan? Kami rapat, gitu kan? Kami melihat untuk menegakkan tentang peristiwa sesungguhnya apa yang terjadi. Ya, menurut kami inilah satu-satunya jalan bahwa kami harus melaporkan supaya diperiksa, supaya peristiwa itu menjadi terang benderang, kita adu bukti dan juga kesaksian dan juga apa yang kami sampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali ya dengan channel kesayangan kita, channel. Ini barusan kuasa hukum dari 6 terpidana ya kasus Vina Cirebon yang belum selesai sampai saat ini karena masih simpang siur ya. Dengan kemarin Peggy sudah keluar, sudah bebas dari penjara. Sekarang ini biar kasus ini terang benderang, ini mau mencari jalan keluarnya gimana ya. Ini sakjane ini kalau saya lihat dari pertama lihat video yang viral tentang kasus Vina Cirebon ini, itu kan pengakuannya orang-orang dan kita sempat lihat dari KDM ya, channelnya KDM ya, Kang Deddy Mulyadi, itu dari pengakuan si Aib dan BAP-nya Ibtu Rudiana gitu. Makanya Ibtu Rudiana sekarang itu dilaporkan. Sebenarnya keluar aja dan jelaskan, kan enak gitu, biar nggak panjang-panjang seperti ini gitu loh. Ada apa sih sebenarnya tentang kasus ini? Apa yang mau ditutupi? Menurut saya tidak ada yang perlu yang ditutupi ya. Ini menyangkut instansi yang besar sekali gitu loh. Itu kemarin masih dikejar kayaknya ya si Peggy gitu. Tahu kenapa? Padahal hakim sudah memutuskan bebas, tidak bersalah, salah tangkap kayaknya. Oke, kita akan lanjut ya video pernyataan dari kuasa hukum 6 terpidana itu yang melaporkan Ibtu Rudiana. Tayangkan videonya lagi ya. Kan? Ya, kita lihat saja nanti bahwa kami kan hanya ingin menegakkan keadilan, ya. Bahwa di dalam peristiwa yang sesungguhnya terjadi, kenapa kita laporkan Rudiana? Ini kan peristiwanya terjadi sekali lagi supaya paham ya, bahwa itu adalah sesudah dinyatakan bahwa itu adalah kecelakaan oleh Polres Cirebon, bukan kota ya, oleh Polres Cirebon, karena peristiwanya terjadi di Kabupaten Cirebon, bukan di kota. Aibtu Rudiana sendiri adalah unit narkoba dari Polresta Cirebon. Ya, itu perbatasan yang masuk wilayah kota Cirebon itu hanya SMP 11. Lewat ke situ sedikit itu sudah masuk wilayah juridiksinya Polres Kabupaten Cirebon. Ya, ketika dia melihat tanggal 28, 29 dia ke Polsek Talun, dia melihat motor dan dia penasaran. Aibtu Rudiana ini melakukan penyelidikan sendiri karena dia seorang anggota polisi tapi bukan punya kewenangan untuk ke situ kan gitu kan, menyidik. Lakukan sendiri, bahkan dalam kesaksian anggota penyidikan. Nanti kita uji aja lidik sendiri. Ya, itu ada kesaksian di bawah sumpah yang mengatakan begitu anggotanya. Kan gitu kan. Lalu dari peristiwa itu, ya kan, dia datang tanggal dari 29, 30 dia melakukan penyidikan sendiri, tanggal 31 ya,
31 Agustus dia pukul 10 melakukan penyidikan, dan pukul 14 dia bertemulah dengan saudara Aib dan Dede. Berdasarkan pengakuan dari Aib dan Dede inilah, ya kan, lalu sesudah mendapat informasi terjadi ada kejar-kejaran geng motor apa segala macam semua, dia tinggalkan nomor telepon kepada Aib dan Dede. Pukul 14, pukul 16 Aib menelpon Rudiana. Aib tuh Rudiana bersama dengan teman-temannya kembali ke SMP 11 karena Aib menginformasikan bahwa yang orang-orang itu sedang berkumpul di depan SMP 11 kan gitu. Ditangkaplah, ada 8 orang yang ditangkap, diamankan atas keterangan dari informasi dari Aib. Dari 8 yang ditangkap itu, nah itu kan barusan adalah penjelasan dari kuasa hukumnya namanya terpidana 340 ya, terkait ya itulah gitu loh. Kita tidak bisa menyebutkan karena kena pelanggaran kayaknya. Dari keterangan si Aib Rudiana ini datang ke TKP dan menangkap 8 terpidana itu, 8 atau 7 itu kayaknya barusan. Nah, ini si Aib katanya itu yang melihat kronologi kejadian, yang melihat kejadian katanya. Tetapi ketika Aib di KDM ya, di penjelasannya KDM itu 100 meter, apakah lihat ya sejauh 100 meter itu yang saya lihat ya, yang saya lihat di video-video yang tayang itu jalannya agak menikung. Kalau enggak salah Kompas itu yang kalau enggak iNews, Kompas itu yang menayangkan medan jalannya gitu loh. Kalau nggak salah juga si Aib ini pernah ada masalah dengan ya diduga pelaku lah itu, karena si Aib ini kan kerja di cucian mobil, keterangannya seperti itu kalau nggak salah ya. Terus si Aib ini membawa cewek harim di kerjaannya, digerebek lah sama warga sekitar gitu. Mungkin ada indikasi loro hati ya ketika dia digerebek ya. Terus sampai kalau memang ini terindikasi loro hati ya berarti Aib jaluk di pak-rapak berarti gitu loh. Dan juga ya Ibtu Rudiana juga kayak gitu loh. Kok menerima kesaksian dari satu orang, terus si Ibtu Rudiana katanya pihak kuasa hukum yang 6 terpidana itu, beliau tuh menyidik sendiri, mencari sendiri orangnya, padahal Ibtu Rudiana ini adalah polisi Preskos ya, itulah bukan kriminal lah gitu loh intinya. Oke ya, kita akan lanjutkan videonya ya. itu satu akhirnya dilepaskan yang bernama Rinaldi, kan gitu ya, satu lepas. 7 ini diperiksa sendiri. Bayangkan, ini yang kami pertanyakan, diperiksa sendiri ya kan. Aibtu Rudiana walaupun dia seorang anggota polisi, harusnya ini bukan peristiwa tertangkap tangan menurut kami. Harusnya sesudah dia mendapat informasi itu dia informasikan ke siapa? Reskrim lah yang akan menyelidiki kan. Itu kan artinya faktanya bahwa terjadi penekanan, penganiayaan, dan ini yang kita akan buktikan, kita laporkan ini hari ini kan gitu kan. Terjadi penganiayaan, bahkan ini terjadi kepala itu dipukul sampai nempel di benda, bahkan ditusuk dari belakang kan gitu kan. Ini kita buktikan apakah betul apa enggak kan gitu ya kan. Kalau terjadi demikian, akhirnya terjadilah pengakuan yang atas yang mereka tidak pernah lakukan, tapi karena
pelaku, kan gitu kan. Nah, kenapa kami laporkan? Karena kami yakini para klien kami kan tidak bersalah. Nah, ini supaya menjadi novum. Kira-kira jalan ceritanya begitu. Mungkin mau ditambahkan Pak Asido, silakan. Ya, Nah, ini Ketua PBH Pusat. saya tambahkan ya. Jadi memang kenapa kemudian ini ya mereka sekarang menjadi aktif ya untuk menemukan keadilan itu karena mereka datang ke Peradi, ke tim Peradi yang di dalamnya ada juga Pusat Bantuan Hukum Peradi. Jadi kita memang juga memberikan bantuan hukum pro bono. Jadi advokat Peradi itu wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma pro bono, access to justice bagi seluruh masyarakat yang memerlukan. Kalau dalam perkara ini sebenarnya teman-teman juga mungkin sudah tahu dan paham lah ya kejanggalan yang menyebabkan banyak kegaduhan jadinya di negara kita ini. Sebenarnya bahkan belakangan kita ketahui Pak Rudiana pun katanya sudah tidak terlihat gitu ya, susah ditemuin. Ini kita butuhkan sebenarnya ya bagaimana supaya jelas perkara ini. Makanya dengan ada laporan ini kita harapkan juga Pak Rudiana muncul lah gitu ya. Coba kita menggugah hatinya untuk begini, kita empati atas kehilangan anaknya. Tetapi juga jangan orang yang tidak bersalah kemudian berada di dalam penjara. Kemerdekaan mereka itu direbut gitu. Nah ini kita harapkan. Kita lihat ya melalui video yang dia tampil, hanya sekali itu yang kita ketahui. Sebenarnya di situ juga dia sudah mengalami kegundahan di situ ya. Ungkapkan, padahal sudah ada ya menjadi korban, menjadi terpidana di penjara seumur hidup. Nah inilah harapannya dengan adanya laporan polisi ini kita mengharapkan, ayo Pak itu ya kalau semua sudah kita tahu lah ya banyak sekali yang tidak sesuai, tidak benar, banyak sekali sudah ya bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Jutek, bagaimana juga yang 2 saksi fiktif, Liga Akbar juga dan seterusnya ya pra peradilan Peggy. Jadi apalagi yang kita tunggu ini sekarang ini kan gitu. Ayo muncullah Pak Rudiana, sampaikan kebenaran itu. Biar juga tenang nanti ya almarhum di surga gitu ya. Biar bisa tahu jangan gara-gara ya seperti itu. Jadi overaktif nih sebenarnya kan. Ya wajar mungkin karena ketika anaknya mengalami kejadian seperti itu. Tapi kalau sudah mengetahui ini tidak benar, kita mengharapkan sampaikan kejujuran itu. Kasihan ini para keluarga terpidana, para terpidana mereka ini ingin kembali ya merdeka. Ya tidak di dalam penjara. Jadi itu yang kami harapkan. Ya kalau tidak ini laporan akan jalan terus dan Pak Rudiana harus mempertanggungjawabkan itu. Gini, kami hanya menyampaikan gini sedikit ya sebelum ada pertanyaan. Kami hanya menyampaikan gini. Yang lebih objektif, maka kami membuka pintu lewat laporan-laporan yang kami sampaikan. Kami kan, menurut kami dari tim kuasa hukum bahwa proses ini dimulai dari tahun 2016 kan menurut kami sudah apa ya, mau dibilang cacat formil dan lain. Secara faktanya inkrah, tapi kami membuka. Oke ya. Lah paling enggak Ibtu Rudiana itu keluarlah gitu loh. Jadi biar enggak seruwet ini kayaknya kasus ini. Biar cepat selesai, biar ganti berita lagi. Sekarang ya apa ya? Tolonglah gitu loh. Tolonglah kasus ini dibantu juga gitu loh. Karena ini menyangkut keluarga Anda juga dan keluarga orang banyak di situ gitu. Tolong ada empatinya gitu loh. Ya kita ya juga ikut berduka ya atas kehilangan putranya beliau gitu loh. Tapi ya benar juga dari kuasa hukumnya 6 terpidana. Kalau 6 terpidana itu tidak bersalah ngapain? Harus dijebloskan, harus ditahan, harus dihilangkan kemerdekaan mereka. Kan kasihan gitu loh, masa depannya masih panjang. Itu dibukakan jalan itu. Mungkin mereka tim kuasa hukumnya mereka buka pintu untuk Ibtu Rudiana untuk menjelaskan semuanya ini biar terang benderang gitu loh tentang penyidikan 2016. Ini 340 loh ya. Ini 340 sampai tuh arek kono.
sakno lo ya, kasihan gitu loh. Jadi jelaskanlah apa yang seharusnya dijelaskan. Semoga aja ya kasus ini cepat selesai dan ya cepat ketemu titik temunya gitu loh. Kalau itulah ya, jangan lupa subscribe, rekomendasi, dan bunyikan notifikasi lainnya, notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.